Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dengan NIM 12042000134. Jadi di sini saya bagian dari modul employee. Jadi nanti di employee ini saya akan membuat data dari karyawan. Jadi langsung saja kita masuk di modul employee-nya. Nah, mungkin ini tadi beberapa modul yang saya bikin. Jadi langsung saja kita ke new. Nah, kemudian kita isi dengan nama-nama. Mungkin di sini kita ambil contoh. Dengan job position-nya itu kita manager. Nah, kemudian untuk nomor telepon di sini ambil ini aja. Terus ini juga sama. Kemudian dari emailnya juga. Terus kemudian di sini ada departemen. Kita mungkin ambil contoh ketuanya. Job posisinya sebagai manager. Nah, job posisinya sebagai manager, terus untuk manajernya sendiri. Nah, setelah untuk mengisi data dari karyawan ini, mungkin di sini ada work address-nya. Kita taruh di Surabaya. Nah, mungkin seperti ini untuk menambah dari data karyawannya. Dan nanti hasilnya itu nanti untuk hasilnya itu akan muncul di sini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai modul dari employee data karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainia Zatuwarda akan mempresentasikan website Odoo pada Tools Planning. Pada planning di sini yaitu difungsikan untuk mengatur jadwal karyawan maupun memperkirakan proyek yang membantu untuk mengatur proses bisnis agar saling terintegrasi antar divisi, mulai divisi marketing, produksi, pembelian, dan accounting. Di sini saya membuat beberapa contoh data beserta timeline dan tugasnya. Contohnya di sini yang pertama yaitu saya membuat data yaitu nama karyawannya Ahmad dengan divisi IT staff, kemudian di sini yang kedua yaitu Amiratus dengan divisi HRD, kemudian Bayu dengan divisi IT staff, kemudian Cantika dengan divisi marketing, kemudian Natasha dengan divisi konsultan. Di sini saya mencontohkan satu yaitu Amiratus pada divisi HRD. Di sini tertera bahwa Amiratus akan melakukan wawancara dengan timeline yaitu mulai tanggal 20 bulan 7 hingga tanggal 22 bulan 7 yang dimulai pukul 8 hingga 5 sore. Nah, di sini juga ada pesan yang tertera yaitu melakukan wawancara dengan rekruter atau calon karyawan. Di sini kita juga bisa mengedit timeline atau job desk yang akan diberikan kepada pihak karyawannya. Contohnya di sini ke nama karyawan Amiratus. Di sini saya akan mengubah datanya, contohnya untuk listnya ini juga saya ubah, bisa saya ubah namanya selain ke Amiratus. Kemudian untuk posisinya juga bisa saya ubah. Kemudian untuk timelinenya juga bisa saya ubah, contohnya di sini saya timelinenya tanggal 20 hingga 22, ini saya ubah hingga 20 hingga 21, jadi cuma 2 hari. Kemudian untuk pesan yang ingin disampaikan itu juga atau notes yang dituliskan itu juga bisa dirubah. Kemudian simpan. Nah, di sini kan jadi ketika melakukan perubahan otomatis timeline-nya juga akan berubah, jadi yang tadinya 3 hari menjadi 2 hari. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan cara menambah data karyawan atau data job desk karyawan. Di sini contohnya di sini saya menambahkan dengan nama Santia.
Kemudian di sini untuk nama itu bisa diatur mulai dari namanya, kemudian tipenya, kemudian standar jam waktu kerjanya, dan lokasinya. Kemudian selanjutnya untuk posisinya, yaitu di sini saya menjadikan business development. Kemudian untuk atur penjadwal kegiatannya, saya atur mulai tanggal 23 hingga 25, mungkin 22 hingga 25. Kemudian saya save. Kemudian di sini saya mencantumkan notes atau pesan, yaitu melakukan meeting. Dan di sini saya mencantumkan pesan attendance-nya, yaitu melakukan meeting untuk merencanakan riset terkait tren bisnisnya. Kemudian save. Nah, di sini otomatis data Santia tadi akan bertambah, yaitu dengan keterangan business development sesuai dengan divisinya, dan akan melakukan meeting pada tanggal 22 hingga 25 dengan notes-nya itu melakukan meeting untuk merencanakan riset terkait tren bisnis. Dan di sini juga bisa melakukan pengeditan. Untuk datanya pun bisa dihapus. Apabila ini dihapus datanya, kita bisa klik edit, kemudian klik icon sampah, kemudian delete. Nah, jadi datanya juga bisa dihapus apabila timeline tersebut sudah dilakukan. Mengenai hal ini, sekian presentasi saya mengenai tools planning pada Odoo. Di sini ada discuss, calendar, lalu employees, recruitment, apps, dan settings. Jadi saya akan mulai pada recruitment. Di sini kita bisa mulai dengan new create. Nah, di sini misal IT help desk. Di sini misal IT underscores. Dikirim kepada IT underscores help desk. Oke, create. Nah, di sini kita sudah punya beberapa. Kita bisa tambahkan lagi, misal IT help desk. Ini bisa digunakan sekali, jadi misal Oke, next kita klik new. Lalu di sini misal namanya adalah Siska. Oh, jangan, tadi sudah. Felicia. Ini emailnya. Kita masukkan emailnya, misal Rafael@gmail.com. Nomor telepon. Nah, misal ini dia lulusan dari IT. Di sini dia memilih IT helpdesk untuk jobnya, dan ada departemen IT. Di sini yang diinterview adalah interviewersnya Cantika, dan akan direkrut oleh Cantika. Misal dia memiliki 3 bintang yang mana dia cukup baik untuk evaluasinya saat kita melakukan wawancara. Lalu di sini dia mendapatkan info lowongan pekerjaan ini dari misal LinkedIn, lalu bisa juga Facebook. Teksnya di sini IT. Lalu di sini misal dia meminta gaji 5 juta dan perusahaan hanya menawarkan gaji 4,6 juta. Dan dia akan melakukan wawancara berikutnya. Keadaan dia pada saat ini dia bisa datang, maka ini bisa melakukan wawancara pada hari ini. Lalu kita klik save. Nah, kita klik save. Seperti ini kita ketika sudah di save. Nah, lalu dia masuk kepada first interview. Pada first interview ini kita bisa menjadwalkan lagi
menjadwalkan untuk interview berikutnya. Misal, interview berikutnya tanggal berikutnya. Nah, di sini si Rafael tadi sudah masuk kepada first interview dan akan melakukan interview pada interview berikutnya. Misal, si Rafael ini akan melakukan review kedua, second review. Di sini kita save. Dan dia akan melakukan review kedua. Nah, di sini dia sudah melalui tahap review kedua, interview kedua. Lalu, ketika kontrak proposal telah selesai, telah jadi, dan disetujui oleh kedua belah pihak misalnya, kita bisa melakukan tanda tangan kontrak dengan masuk kepada tanda tangan kontrak ada di sini. Nah, ketika misal diterima atau tidak, itu bisa kita gunakan pada status di sini. Status diterima dan tidak diterima. Untuk Rafael Shah ini sudah diterima, maka dia akan ke hire di sini. Nah, sudah ke hire. Jadi dia statusnya sudah diterima menjadi karyawan baru pada PT Makmur Sejahtera. Kita juga bisa menggunakan contoh lain. Misal, kita buat lagi. Di sini misal namanya tahapannya sama dengan yang tadi. Nomor teleponnya. IT, misal dia ambil pada bidang IT support. Interviewersnya cantika dan recruitmentnya cantika, evaluationnya misal dia belum cukup baik, dan dia mendapatkan info dari Twitter. Nextnya di sini merupakan divisi IT maksudnya. Lalu di sini dia meminta gaji 6 juta. Misal, dan perusahaan hanya memberi gaji 4.600.000. Nah, di sini ketersediaannya kita gunakan tanggal sekian. Lalu kita save di sini. Nah, sudah, maka dia akan langsung masuk kepada first interview. Karena dia sudah selesai, dia akan masuk kepada first interview, karena tadi kita setelah melakukan interview, lalu dia bisa masuk kepada interview berikutnya ketika lolos, dan jika dia berhenti di sini, karena interview selanjutnya dia tidak lolos, maka dia akan masuk kepada blok. Dia di blok. Jadi ketika dia di blok, dia bukan merupakan calon interview lagi atau calon pekerja baru pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita sudah selesai. Ini merupakan kualifikasinya dari yang sudah lulus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amiratus Soliha dengan NRP 12042284146 akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian approvals di aplikasi Odoo. Pertama, di sini kita seharusnya masuk ke website Odoo, kemudian memilih bagian fitur approval atau persetujuan, dan selanjutnya akan tampil halaman seperti ini. Untuk membuat akunnya, kita bisa mengisinya dengan data diri sesuai data diri kita, nama depan, email, nama perusahaan, negara, skala perusahaan, minat utama, bahasa, dan nomor telepon. Kemudian selanjutnya kita bisa mengklik mulai sekarang. Setelah itu kita akan diarahkan untuk aktivasi email. Setelah aktivasi email kita baru bisa menggunakan aplikasi ini. Di sini saya menggunakan dua. Yang satunya sebagai manajer yang bertindak untuk mengapprove, dan yang satu sebagai karyawannya yang mengajukan persetujuan. Di sini saya akan mempraktikkan untuk bagaimana cara karyawan membuat persetujuan. Pertama kita milih approval, kemudian di sini ada banyak macam-macam approvalnya. Di sini kita bisa memilih general approval. Kita bisa mengisi subjeknya, terserah mau diisi apa. Terus kategorinya adalah misalnya payment application. Date-nya tanggal 20. Kontak administrator. Amount-nya yang harus dibayarkan adalah $30.
Terus selanjutnya adalah di sini kita bisa mengisi description sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian di sini kita bisa memasukkan siapa yang perlu mengapprove persetujuan ini. Kita di sini memasukkan Amiratus untuk mengapprove ini. Setelah itu kita harus menyertakan dokumen supaya bisa mensubmit datanya. Kita pakai ini sebagai contoh. Setelah itu kita submit. Setelah itu biasanya akan muncul di Gmail orang yang kita masukkan untuk mensetujui dokumen kita. Seperti ini. Terus kita bisa mengkliknya langsung. Itu kalau dari email. Terus ini adalah dari sisi yang memberi persetujuan. Kita bisa melihatnya di bagian approvals to review. Di sini akan ada tabel yang tadi kita buat dengan akun Emilia sebagai yang mengajukan persetujuan. Di sini akan tampil datanya yang tadi sudah dimasukkan. Terus kita sebagai yang memberi persetujuan bisa mengapprove atau memilih untuk refuse, menolak persetujuan ini. Jika kita mengapprove, statusnya maka akan berubah menjadi approved. Dan jika kita mengklik refuse, maka statusnya akan berubah menjadi refused. Terus ketika kita klik approve, maka persetujuan ini akan tersetujui. Sehingga tidak ada persetujuan lagi yang perlu disetujui. Kemudian kita bisa melihat apa saja yang sudah pernah kita approve di bagian manager all approval ini. Dan apa saja yang kita ajukan. Di sini sebagai yang tadi membuat approval, yang memberikan approval, kita juga bisa membuat approval untuk orang yang jabatannya lebih tinggi lagi. Kemudian dari sisi yang mengajukan approval, dia akan pindah tadi dari submitted ke approve. Seperti itu kurang lebihnya untuk fitur approval. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan tutorial pada modul ODO, salah satunya dari modul apresiasi. Sebelum itu, apresiasi ini berisi tentang penilaian terhadap kinerja karyawan, yang mana ini tentu merupakan bagian yang paling penting dari suatu manajemen pada sumber daya manusia, karena evaluasi kinerja karyawan itu bisa memastikan kinerja karyawannya itu buruk atau tidak. Nah, langsung saja ya, saya akan mempraktikkan. Nah, di sini saya sudah mencoba beberapa tools-tools dijelaskan pada website ini. Jadi pertama itu ada departemen. Nah, departemen ini departemen dari IT atau mungkin research. Nah, sedangkan Ahmad Farhan ini merupakan karyawan dari departemen IT, yaitu sebagai software engineer. Nah, untuk status ini mungkin seperti kayak progres dari suatu kinerja dari Ahmad Farhan. Misalnya statusnya ini bisa dilihat oleh semuanya. Untuk ini akan dikonfirmasi, lalu konfirmasi, lalu ini sudah selesai, dan ini dibatalkan. Nah, lalu saja kita akan mempraktikkan ini. Misalnya Ahmad Farhan ya, lalu manajernya saya sendiri dari departemen IT juga. Untuk apresiasi date-nya itu rentannya saya buat tanggal 20 September ya. Lalu untuk employees feedback ini dari karyawannya sendiri, apakah manajer ini nanti bisa dilihatkan atau tidak. Jika dilihatkan, kita klik konfirmasi dan oke. Lalu untuk konfirmasinya kita
klik konfirmasi. Nah, di sini kita bisa dari sisi manajer ini bisa memberikan rating apakah karyawan Ahmad Farhan ini membutuhkan kinerja lagi, atau kinerjanya sudah cukup, atau butuh kinerja lainnya dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah memenuhi ekspektasi ya, kita coba klik mark as done. Nah, kita lihat di penilaian appraisals. Nah, ini sudah ditambahkan. Jadi statusnya sudah. Lalu untuk goals-nya ini tujuan dari kinerja karyawan, apakah dia telah melakukan progres berapa persen. Misalnya Ahmad Farhan ini kan sebagai software engineer ya, sebagai software engineer itu kinerjanya apa saja. Misalnya dia tuh harus paham menguasai ada project bahasa PHP, pemrograman Java. Nah, dari sini kita bisa melakukan progres, apakah dia itu sudah memenuhi ekspektasi, kinerjanya sudah menguasai pemrogram Java atau belum. Jika sudah, kita bisa melakukan konfirmasi progresnya. Kita anggap kita send. Nah, di sini sudah ada menunya. Nah, untuk ini seharusnya Ahmad Farhan ya. Nah, jadi Ahmad Farhan ini ketika progresnya sudah menguasai, kita akan di sini akan tertulis sebagai done, statusnya itu done. Lalu untuk tahap reporting ini, kita lihat appraisal analisisnya, apakah di bulan Agustus rentan sampai September ini, Ahmad Farhan itu sudah melakukan progres dan sudah menguasai pemrograman Java atau belum. Jika sudah, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, statusnya itu selesai. Namun jika belum, nanti akan seperti ini. Ini akan dilakukan validasi apakah dia sudah melakukan atau belum. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.